Profesor Dr. Insinyur Ketut Dharma Susila MS dengan judul orasi Peran Kualitas Tanah dalam Menyikapi Dampak Perubahan Iklim, Tantangan dan Peluang untuk Keberlanjutan Pertanian. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Ketua Senat dan para anggota Senat Universitas Udayana. Yang saya hormati pula Bapak Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Udayana, para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Udayana, para ketua lembaga dan di lingkungan Universitas Udayana, serta para dosen, karyawan, dan mahasiswa di lingkungan Udayana, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Dengan penuh rasa syukur, akhirnya saya dapat melampaui perjalanan yang panjang dan perjuangan yang berat dalam mencapai gelar akademik tertinggi saya di bidang ilmu kualitas tanah dan perubahan iklim yang saya geluti sekarang. Dan pada orasi ini saya mengambil tema peran kualitas tanah dalam menyikapi dampak perubahan iklim, tantangan dan peluang untuk keberlanjutan pertanian. Hadirin yang saya hormati, sumber daya tanah adalah salah satu komponen ekosistem yang seringkali terabaikan dalam diskusi-diskusi perubahan iklim. Tetapi sesungguhnya tanah memegang peran sentral dalam mendukung keberlanjutan ekosistem pertanian karena dia mampu memitigasi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi terhadap variabilitas iklim yang semakin ekstrim. Naiknya suhu global, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan frekuensi peristiwa cuaca ekstrim mempengaruhi sifat dasar tanah seperti struktur tanah, kadar bahan organik tanah, dan aktivitas mikroorganisme tanah. Dan dalam jangka panjang, pengaruh itu akan berpotensi menurunkan produktivitas tanah dan menimbulkan degradasi lahan. Peningkatan suhu dan curah hujan yang tidak menentu merupakan dampak negatif pada kualitas tanah kita. Akibatnya erosi tanah yang semakin parah terjadi. Aktivitas manusia yang menggunakan pupuk kimia dan pestisida kurang bijaksana itu ternyata dapat mencemari tanah dan menurunkan kualitas tanah itu. Perubahan iklim menyebabkan kenaikan permukaan air laut dan terjadi intrusi air laut ke daratan sehingga tanah meningkat kadar garamnya dan tentu saja ini tidak layak untuk pertanian. Selanjutnya, kekeringan yang berkepanjangan dan suhu yang ekstrim dapat mempercepat proses dekomposisi materi organik di dalam tanah. Akibatnya, kandungan bahan organik tanah menurun serta kehilangan unsur hara penting dan menjadikan tanah kurang produktif. Dampak-dampak tersebut tidak hanya mengancam produktivitas pertanian tetapi juga memiliki konsekuensi yang luas bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Penurunan kandungan karbon organik di dalam tanah tidak hanya melemahkan kapasitas tanah dalam menyimpan air, udara, dan hara untuk tanaman, tetapi juga meningkatkan emisi karbon dioksida ke atmosfer. Dengan demikian, tanah tidak hanya menjadi korban perubahan iklim, tetapi juga
bisa sebagai salah satu sumber utama emisi gas rumah kaca bila tidak dikelola dengan baik. Peluang kualitas tanah sebagai solusi perubahan iklim. Hadirin yang saya hormati, walaupun tantangan perubahan iklim terhadap kualitas tanah begitu besar dan kompleks, tanah juga menawarkan peluang yang luar biasa sebagai solusi perubahan iklim. Konsep soil carbon sequestration atau penyerapan karbon oleh tanah telah menjadi fokus global dalam strategi mitigasi perubahan iklim. Tanah memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menyerap dan menyimpan karbon dioksida dari atmosfer. Melalui aktivitas organisme tanah seperti tumbuh-tumbuhan, mikroba, dan cacing tanah, karbon diserap ke dalam tanah dan diubah menjadi karbon organik yang stabil. Diperkirakan bahwa tanah di seluruh dunia menyimpan sekitar 2.500 miliar ton karbon, lebih dari 3 kali lipat jumlah karbon yang ada di atmosfer. Dengan menjaga kualitas tanah dan meningkatkan kadar karbon di dalamnya, kita dapat secara signifikan mengurangi konsentrasi karbon dioksida di atmosfer dan mengurangi efek rumah kaca. Melalui praktik seperti pertanian konservasi, agroforestry, dan penggunaan biochar, karbon organik dapat ditingkatkan di dalam tanah secara signifikan, menjadikan tanah sebagai penyerap karbon yang efektif. Selain sebagai penyerap karbon, tanah juga berperan sebagai regulator iklim melalui siklus hidrologinya. Tanah yang berkualitas dapat menyerap air hujan dengan baik dan menyimpannya dalam bentuk air tanah. Dalam proses ini, air yang tersimpan dalam tanah berperan sebagai sumber air bagi kehidupan makhluk hidup, serta mempengaruhi pola curah hujan dan iklim mikro di sekitarnya. Dengan demikian, pengelolaan tanah yang berkelanjutan dapat meningkatkan ketahanan sistem pertanian terhadap perubahan iklim. Teknologi seperti pemetaan tanah berbasis data spasial, aplikasi pupuk sesuai kebutuhan tanaman spesifik lokasi, dan integrasi tanaman-tanaman penutup tanah serta pertanian presisi tidak saja mampu mendukung keberlanjutan produksi pangan, tetapi juga dapat melestarikan lingkungan. Strategi peningkatan kualitas tanah untuk keberlanjutan pertanian. Hadirin yang saya muliakan, strategi adaptasi kualitas tanah menghadapi perubahan iklim dalam rangka keberlanjutan pertanian sangat penting dalam upaya menjaga produktivitas lahan, ketahanan pangan, dan ekosistem yang sehat. Nah, upaya hal tersebut dapat ditempuh melalui pelaksanaan pengelolaan bahan organik. Kemudian yang kedua, pengendalian erosi dan degradasi tanah. Dan ketiga, melaksanakan rotasi tanaman dan tanaman penutup tanah atau cover crop, dan pemanfaatan teknologi modern untuk pemantauan kualitas tanah. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, meningkatkan kualitas tanah merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjamin keberlanjutan sektor pertanian. Dengan memanfaatkan peluang dari inovasi teknologi, pendidikan, dan kebijakan yang tepat, menjadikan kualitas tanah sebagai mitra utama dalam menciptakan ekosistem pertanian yang tangguh dalam menghadapi perubahan iklim. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, mari kita wujudkan masa depan di mana tanah yang berkualitas menjadi fondasi bagi pertanian yang berkelanjutan, lingkungan yang lestari, kehidupan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Pada kesempatan ini, yang berbahagia ini,
izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tulus dan sembah bakti kepada kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa atas asung kertuwara nugrahanya sehingga saya bisa mencapai jabatan tertinggi ini. Terima kasih juga saya tujukan kepada Sang Dewata Dewati, ayahanda dan ibunda tercinta, mertua tercinta, kakak dan adik tercinta atas tuntunan dan dukungan secara niskala. Ucapan yang terima kasih juga saya tujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang telah mempercayai saya sebagai guru besar. Penghargaan yang tinggi juga saya berikan kepada Ketua Senat dan seluruh anggota Senat Universitas Udayana, Rektor Universitas Udayana bersama jajarannya, panitia angka kredit, dan tim validasi karya ilmiah yang telah memvalidasi, menilai, dan menyetujui usulan angka kredit saya untuk kenaikan jabatan guru besar ini. Penghargaan yang tinggi juga kami berikan kepada Ketua dan anggota Senat Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Bapak Dekan Fakultas Pertanian beserta jajarannya, Koprodi Sarjana Agroekoteknologi, Koprodi Program Doktor Ilmu Pertanian beserta para senior serta seluruh sejawat dosen yang telah banyak membantu dan mensupport sehingga proses pengusulan guru besar saya dapat berjalan dengan lancar. Kakak dan kakak ipar dan adik ipar serta putra putri dan kolega di Pusat Pengembangan Informasi dan Informasi Geospasial Universitas Udayana atas kontribusinya dalam karir saya. Terima kasih yang khusus saya berikan kepada istri tercinta Luputu Eni Ratini dan anak-anakku tersayang Ardina Susanti, Dea Wikanaswari, Trisa Anindya, dan Ananta Indrabayu, serta menantu tersayang Made Sucito Arya Sandike dan Putu Eka Swandike atas segala pengorbanan, kesabaran, doa, dan dukungannya demi kelancaran dan kesuksesan karir saya. Penghargaan yang tinggi juga saya berikan kepada seluruh keluarga besar Dadia Jangin Jajar dan para semeton, para gotresen dan dalam tarukan atas doa, dukungan, dan atensinya. Semua pihak dan tidak saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan semangat dan dukungannya. Penghargaan yang tinggi juga saya berikan dan terima kasih kepada para undangan yang berkesempatan hadir pada hari ini dan juga panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk kesuksesan dan kelancaran acara ini. Akhir kata saya tutup orasi ilmiah ini dengan Paramo Santi, Om Santi 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 Om.